Marco dan Benny sedang menunggu lift. Marco perlu turun ke lantai 1, sedangkan Benny mau makan malam di lantai 10. Kedua liftnya tiba secara bersamaan, lalu kedua cowok ini naik ke masing-masing lift. Tapi salah satunya kurang teliti. Yang mana? Benny, dia mau naik tapi malah memilih lift yang turun. Saat lagi nyantuy sambil nonton TV, tiba-tiba kamu mendengar bel pintu berdering. Padahal temanmu gak ada yang mengabari mau datang, tapi ya sudahlah, mending cek langsung aja dan bukakan pintunya. Gak ada siapa-siapa, cuma ada sekeranjang coklat dan sepucuk surat. Di dalamnya tertulis, "Hai Andre, makasih banyak ya udah bantuin aku, kamu baik banget. Mau gak kalau kapan-kapan kita jalan bareng? Salam hangat, pengagummu." Gak ada nama pengirimnya, jadi kamu gak tahu siapa yang udah nulis surat itu. Tapi di bawahnya ada teka-teki pendek. Ke-5 di Agustus, ke-6 di Februari, ke-3 di Juni, ke-4 di April, ke-2 di Maret. Apa kamu bisa memecahkan kodenya untuk mencari tahu pengagum rahasiamu? Ke-5 di Agustus berarti huruf ke-5 dari kata Agustus, yaitu T. Huruf ke-6 dari Februari adalah A, huruf ke-3 dari Juni N, huruf ke-4 dari April I, dan huruf kedua dari Maret adalah A. Jadi, nama pengagum rahasiamu Tania. Ada nggak temanmu yang bernama Tania? Saat membuka mata, kamu sudah ada di penjara bawah tanah. Di sekitarmu ada sejumlah obor yang lumayan bisa menerangi ruangan. Kamu pun berjalan mendekati pintu dan mencoba membukanya. Tapi terkunci, jelaslah. Di sebelah kanannya terdapat 3 tombol yang masing-masing berwarna merah, ungu, dan kuning. Salah satunya bisa meloloskanmu, dan kedua tombol lain akan mengurungmu selamanya. Tapi kamu beruntung, di bawahnya ada petunjuk MTO NBL UGOU. Bahasa apaan sih? Jadi, tombol mana yang harus kamu tekan agar bisa lolos? Kalau huruf-hurufnya disusun dengan benar akan membentuk kata tombol ungu. Karena cuma 1 tombol yang akan membuat pintunya terbuka dan 2 tombol lainnya akan mengurungu, kamu harus nyoba memencet tombol ungu. Jessica bekerja sebagai polisi dan punya 3 anak. Dia pulang larut malam dan langsung ke dapur untuk menyiapkan makan malam. Aduh, dapurnya kelihatan mirip kapal pecah. Rupanya ada yang sudah makan sandwich selai coklat, padahal dia nggak pernah membolehkan anak-anaknya makan makanan begini. Lalu dia naik ke lantai atas dan memanggil semua anaknya. Kalista, Serena, dan Hana sedang sibuk mengerjakan PR. Meski ketiganya membantah kalau telah makan sandwich coklat, Jessica tetap tahu pelakunya. Siapa yang berbohong dan bagaimana dia bisa tahu? Saat di dapur tadi, pisau selainya tergeletak di sisi kanan roti. Artinya si pembuat sandwich ini kidal. Dia cuma punya 1 anak kidal, yaitu Hana. Kamu tersesat di hutan dan akhirnya cuma berjalan tak tentu arah selama sehari penuh. Akhirnya saat matahari terbenam, kamu tiba di rumah kecil yang mencekam. Sepertinya ditinggali penyihir. Karena tak punya pilihan lain, kamu masuk ke rumah itu untuk menanyakan jalan keluar dari hutan aneh ini. Si penyihir bersedia membantu, tapi dengan 1 syarat. Kamu harus mengikuti permainan dulu. Kalau jawabanmu benar, dia akan membiarkanmu pergi. Dan kalau salah, kamu harus tinggal di rumah itu selamanya. Begini pertanyaannya, aku ini milikmu, orang lain sering memakaiku loh. Tapi kamunya sendiri malah jarang. Siapa aku?
Jawabannya namamu. Kamu lagi liburan ke luar negeri, menikmati momen santuy yang kamu dambakan. Saat sedang di pantai, kamu berkenalan dengan cewek cantik, lalu ngobrol bareng sepanjang hari. Sore harinya, kamu menyatakan keinginanmu untuk menemuinya lagi besok. Dia tersenyum dan mengiyakan ajakanmu, asalkan kamu bisa menebak negara asalnya. Karena menyukaimu juga, akhirnya dia memberimu petunjuk. Negara asalku adalah 2 dari Belgia, 1 dari Lebanon, 1 dari Albania, 1 dari Nepal, 1 dari Denmark, dan 1 dari Argentina. Apa kamu bisa menebak negara asalnya? Dua dari Belgia berarti kamu perlu mengambil 2 huruf pertama dari kata Belgia, BE. 1 dari Lebanon berarti L, 1 dari Albania A, 1 dari Nepal berarti N, 1 dari Denmark D, dan 1 dari Argentina berarti A lagi. Kalau semua hurufnya digabungkan, akan terbentuk kata Belanda. Repot juga ya. Semoga PDKT-nya lancar deh. Saat sedang menjelajahi hutan, kamu melihat sekelompok orang aneh. Rupanya semuanya penyihir. Kamu mencoba sembunyi sebelum mereka memergokimu. Tapi, waduh, mereka mau apa tuh? Tapi, leganya, ternyata mereka nggak jahat dan cuma perlu bantuan. Jadi, ada 8 penyihir, dan salah satunya sedang berulang tahun yang ke-999. Kue ulang tahunnya juga sudah disiapkan, tapi masalahnya cuma 1. Tenang aja, bukan karena kebanyakan lilin yang perlu dipasang di kue kok. Pisau ajaib mereka cuma bisa dipakai untuk memotong sebanyak 3 kali. Jadi mereka bingung harus bagaimana untuk memotong kuenya menjadi 8 bagian. Apa kamu bisa membantu? Potong dulu kuenya menjadi 2, lalu potong lagi membentuk 4 bagian yang sama besar. Kemudian potong secara horizontal tepat di tengahnya, sehingga masing-masing terpotong menjadi 2 lapis. Nah kan, semua penyihir jadi bisa makan kue deh. Helena baru saja membeli gitar dengan uangnya sendiri. Dia mau langsung memainkannya, tapi harus ke sekolah dulu. Ya sudahlah, dia letakkan dulu gitarnya, mengunci kamar, lalu pergi. Sore harinya saat dia membuka pintu kamar, gitarnya sudah hilang. Keluarganya memang agak usil, mereka memang sering saling melancarkan prank. Saat Helena menanyakan keberadaan gitar itu ke seluruh anggota keluarga, mereka punya jawaban sendiri-sendiri. Mamanya bilang dia belum melihat gitar itu, lalu papanya menjawab, dia melihatnya saat kebetulan lewat depan kamar Helena, tapi tidak masuk karena sedang ada banyak urusan. Adik Helena mengatakan dia memang ada di rumah, tapi seharian rebahan di lantai bawah. Helena langsung bisa menyingkap misteri ini. Kalau kamu gimana? Papanya berbohong. Dia bilang dia melihat gitar itu saat berjalan melewati kamar Helena. Mana mungkin, kan Helena sudah mengunci pintunya saat dia keluar kamar. Sebelum berangkat kerja, Bu Mimi menaruh uang di meja makan untuk anaknya. Tapi sang anak bilang dia tidak melihatnya. Pagi itu ada 3 orang yang juga ada di rumah. Mario si tukang kebun, Billy si juru masak, dan Melia asisten rumah tangga. Mario bilang dia memang melihat uang itu, tapi dia orang yang jujur, jadi tidak mungkin mengambilnya. Billy bilang pagi sampai menjelang siang dia di dapur, jadi tidak tahu menahu soal uang itu. Melia bilang saat mau membuka jendela dapur, dia nggak mau uang itu terbang terbawa angin. Jadi, dia menyelipkannya ke buku antara halaman 35 dan 36. Apa kamu bisa mencari tahu siapa yang berbohong?
Melia pencurinya. Dia tidak mungkin menyelipkan uang di antara halaman 35 dan 36 karena keduanya ada di helaian kertas yang sama. Kevin seorang ayah tunggal dari 4 anak. Saat sedang bekerja lembur, dia ditelepon tetangganya. Ternyata si tetangga baru saja melihat salah satu anaknya nongkrong bareng teman-temannya di tempat yang jauh dari rumah. Saat itu cuma remang-remang, jadi dia tidak bisa melihat anak Kevin secara jelas. Sesampainya di rumah, Kevin menginterogasi keempat putrinya. "Siapa nih yang tadi udah keluar malam-malam?" pintanya. Lily bilang dia membaca buku dari sore. Laura bilang dia sibuk main Uno. Nella bilang dia bermain-main di dekat kolam renang di belakang rumah. Lalu Adele menjelaskan dia sedang ngobrol dengan temannya di kamar. Kevin langsung tahu siapa yang berbohong. Kalau kamu? Jawabannya Laura. Dia tidak mungkin main Uno sendirian, berarti dia berbohong. Saat berjalan di tengah hutan malam-malam, Joshua melihat sebuah kastil tua. Karena kepo, dia mencari jalan masuk, lalu berhasil menyusuri koridor. Tak lama kemudian, dia berpapasan dengan 3 orang. Mereka bilang 2 di antara mereka manusia serigala dan satunya vampir. Jadi mereka berniat mau menyekap Joshua di situ, tapi kemudian memberinya satu kesempatan untuk kabur. Dia harus menebak mana yang vampir. Dia boleh mengajukan pertanyaan yang sama ke mereka bertiga, asalkan jangan, "Apa kamu vampir?" Oke, dia pun bertanya, "Apa warna matamu?" Loh, kenapa pertanyaannya begitu? Memangnya pertanyaan itu bisa membantunya lolos? Bayangan vampir tidak muncul di cermin dan tidak bisa muncul di foto. Vampir itu mungkin gak akan tahu warna matanya. Nah, pertanyaan bonus buat kamu nih. Apa kamu punya pertanyaan lain yang bisa diajukan Joshua ke ketiga orang tadi? Memangnya seberapa luas wawasanmu soal vampir dan manusia serigala?